Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat salah satu presentasi tentang peran dan konsep koperasi dengan nama kelompok Anindriani, Ajija Hayuandini, dan Elsa Triola Siahan. Yang pertama itu kita masuk ke konsep koperasi. Pengertian dari koperasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu co dan operation. Co berarti bersama, operation artinya bekerja. Jadi kooperasi adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Dalam bahasa Belanda ini bisa disebut kooperatif. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi dengan jelas menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan harta kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Yang selanjutnya itu ada landasan dan asas. Landasan dan asas yang dipakai oleh koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya itu ada fungsi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi koperasi adalah yang pertama itu membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Kedua, koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat. Ketiga, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi fondasinya. Keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya ada peran koperasi. Peran koperasi di sini yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya itu ada peran pemerintah terhadap koperasi. Yang pertama itu membina dan mengembangkan koperasi secara terpadu melalui kerjasama antar instansi. Yang kedua, memberi kesempatan pada koperasi untuk berperan lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, membentuk koperasi-koperasi pemerintah sebagai patokan bagi koperasi-koperasi lainnya. Yang keempat, memberi bimbingan berupa penyuluhan kepada masyarakat. Dan selanjutnya itu melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan. Selanjutnya itu ada prinsip koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi itu salah satunya yang pertama, 1. Keanggotaan bersifat sukarela. 2. Pengelolaan bersifat demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Keempat, pemberian balas jasa terhadap modal yang terbatas.
kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya ada penggolongan koperasi. Koperasi dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan tingkat dan luas wilayah kerja. Kalau berdasarkan fungsi ada 3 jenis koperasi. Yang pertama koperasi konsumsi, kedua koperasi jasa, 3 koperasi. Berdasarkan tingkat dan luas wilayah kerja itu ada 2, yaitu yang pertama koperasi primer. Ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang. Yang kedua koperasi sekunder, ialah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan wilayah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer. Selanjutnya ada koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 1 koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Yang kedua gabungan koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi primer. Keempat pusat induk koperasi, yaitu koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang. Yang pertama yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen ini adalah menyelenggarakan kegiatan bidang penyediaan barang kebutuhan. Yang kedua yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen adalah menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan bahan atau sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. Yang selanjutnya yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi dan angkutan. Selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini adalah menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Yang terakhir yaitu koperasi pemasaran yang menyelenggarakan fungsi pemasaran atau distribusi barang yang dihasilkan atau diproduksi anggota. Selanjutnya yaitu sejarah koperasi. Sejarah berdirinya koperasi dunia. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seseorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Koperasi ini awalnya berkembang di Eropa pada abad ke-19. Saat itu, pria berkebangsaan Skotlandia Robert Owen menggagas konsep koperasi. Owen membuat konsep koperasi atas dasar kerjasama pada awal revolusi industri. Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858 yang menerapkannya pertama kali pada usaha permintaan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan oleh William King pada tahun 1786 sampai dengan 1865 dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris pada 1 Mei 1828. King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Fourier, Ravensen, dan Sugus Delat. Di Prancis, Louis Blanche mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark, Pastor Christianson mendirikan koperasi pertanian. Yang selanjutnya yaitu membawa semangat Owen, 28 orang buruh yang dipimpin oleh Charles Ward pada tahun 1814 sampai dengan 1868 mendirikan koperasi di Rochdale. Program yang dilakukan adalah 1. Mendirikan toko yang menjual makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah membangun atau membeli rumah. Yang ketiga yaitu mendirikan pabrik untuk menampung pekerja yang menganggur. Yang keempat itu menyewa
dan membeli tanah agar buruh yang diberhentikan dapat bercocok tanam. Yang kelima yaitu membangun hotel sederhana dalam lingkungan perumahan buruh. Yang keenam yaitu membangun masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Selanjutnya yaitu pada saat koperasi sudah mulai berkembang di beberapa negara, salah satunya yaitu yang pertama koperasi di Eropa, di Jerman, di Swedia, di Denmark, Prancis, Italia, Rusia. Yang kedua yaitu koperasi di Selandia Baru dan Australia. Yang ketiga yaitu koperasi di Amerika, di Kanada. Yang keempat yaitu koperasi di Afrika seperti Kenya, Republik Afrika Selatan. Yang terakhir yaitu koperasi di Asia seperti di Jepang, Korsel, Tiongkok, Singapura, India, Malaysia, dan Indonesia. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya tentang sejarah koperasi. Di dalam sejarah koperasi itu ada koperasi di Eropa. Jerman dipelopori oleh F.W. Rafiensi 1818 dan 1888 dengan mendirikan koperasi kredit yang meruntuhkan untuk menolong petani dari jeratan hijau dan lintah darat. Koperasi ini bergerak dengan cara yang pertama itu ada anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang sesuai kemampuan. Yang kedua itu ada uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman bagi anggota yang membutuhkan dengan membayar bunga ringan. Yang ketiga itu ada usaha koperasi mula-mula dibatasi pada saat di desa setempat. Yang keempat itu ada pengurusan koperasi diselenggarakan sendiri oleh anggota yang dipilih tanpa mendapat upah. Yang kelima itu ada keuntungan dipergunakan untuk membantu kesejahteraan rakyat setempat. Selanjutnya itu ada sejarah koperasi di Indonesia. Yang pertama di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R.A. Arya Wirya Atmajaya pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wirya Atmajaya lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berminat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Yang kedua itu ada seorang asisten residen Belanda bernama De Wolfswinkel Westerdy merespon tindakan Pati R. Arya Wirya. Sewaktu mengunjungi Jerman, di Wolfswinkel Westerdy menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Yang ketiga itu ada setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, pemerintahkan Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula bagi golongan Pemutra pada tahun 1933. Pemerintahan Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933
peraturan tahun 1933 itu hanya diperlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tata alam hukum barat, sedangkan peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Yang keempat itu ada setelah pemerintahan Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya pada tahun 1908, Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Yang kelima itu ada pada tanggal 12 Juli 1147 pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Yang keenam itu kemudian lahir juga Kongres Koperasi kedua pada tahun 1953 di Bandung, Jawa Barat. Hasil Kongres kedua ini adalah pengganti SOKRI, yaitu Dewan Koperasi Indonesia Dekopil, sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru. Perkembangan koperasi kembali naik setelah diadakan Kongres Koperasi Indonesia untuk pertama kalinya di Tasikmalaya. Melalui acara tersebut lahir beberapa keputusan seperti pendirian Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, adanya pendidikan koperasi untuk semua anggota, penetapan asas koperasi gotong royong dan kekeluargaan, dan menetapkan Hari Koperasi Indonesia setiap tanggal 12 Juli. Tak hanya itu, dalam kongres tersebut ditetapkan pula Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bukan tanpa alasan dipilihnya Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah berkat pemikiran, tulisan, dan semua opininya tentang koperasi memang sangat inisiatif. Jadi kesimpulannya dari sejarah koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan cara bekerja sama dengan membentuk organisasi. Tujuannya untuk mensejahterakan para anggotanya. Sejarah dan berkembangnya koperasi di Indonesia mengalami proses dan sistem pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai dengan masa pemerintahan yang ada di Indonesia, dimulai dari masa sebelum kemerdekaan, masa mempertahankan kemerdekaan, masa Orde Lama dan masa Orde Baru, hingga sekarang koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan. Tetapi seiring masuknya liberalisme, koperasi pun mengalami penurunan kemajuan. Bahkan untuk saat ini koperasi cenderung dalam tempat atau tidak berkembang sama sekali. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada yang salah atau perkataan dan kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.